Bab 2806. Biasa-biasa saja. Kamu bahkan bisa menahan napas sebelumnya. Aku bantu kamu terlebih dahulu, nanti ketika kamu melarikan diri, tidak ada yang dapat menemukanmu, kata Queen Lee. Jadi, kamu harus bertaruh kali ini, kata Eric Kin. Jujur, dilihat dari kemampuanku, kamu juga dapat yakin bahwa aku akan pergi ke wilayah rahasia galaksi, kan? Jangan katakan bahwa aku menutupi penampilan dan menahan napasku, sehingga kamu tidak dapat menyadariku. Penolakan Queen Lee tidak di luar dugaan, Eric Kin dengan tenang menganalisisnya. Apa yang kamu minta aku lakukan untukmu, sama sekali tidak menghabiskan banyak energiku. Aku tidak punya alasan untuk bermusuhan dengan seorang gadis suci hanya untuk hal-hal sepele. Dan jika kita bekerja sama, kita adalah teman. Lebih baik bertambah teman di wilayah rahasia galaksi daripada bertambah musuh. Jadi kamu bisa mempertimbangkannya. Pasti ada risiko dalam masalah ini, tetapi imbalannya juga pasti akan lebih besar dari usahamu, kata Eric Kin. Akan tetapi, untuk masalah Sando Siong, aku butuh secepatnya. Jika kamu setuju, tanggapi aku secepat mungkin. Jika waktu sudah lama, kesepakatan ini akan hilang. Setelah berbicara, Eric Kin menemukan Queen Lee terdiam beberapa saat. Sepertinya wanita ini juga perlu waktu untuk memikirkannya matang-matang. Dia pun berniat mengakhiri transmisi suara. Hal ini memang benar perlu pertimbangan yang matang. Bagaimanapun, dia dan Queen Lee hanya pernah bertemu 2 kali, dan hubungan antara keduanya tidak harmonis. Sekarang dia tiba-tiba meminta pihak lawan memberikan sesuatu untuk bekerja sama. Jika digantikan dengan orang lain, mereka juga pasti perlu memikirkannya sejenak. Namun, Eric Kin percaya bahwa dengan kebijaksanaan Queen Lee, dia pasti tidak akan menolak pada akhirnya. Aku bisa bertaruh dalam hal ini, tetapi bagaimana kamu bisa meyakinkanku bahwa kamu memang benar memiliki kemampuan untuk membedakan biji roh? Suara Queen Lee tiba-tiba terdengar. Jangan bicara tentang batu kubus hitam di lembah ombak besi, bahkan jika kamu bisa membedakan benda ini, itu juga tidak bisa meyakinkan bahwa kamu bisa membedakan benda yang lain. Sebelum Eric Kin menghentikan Reiki, dia mendengar jawaban Queen Lee. Eric Kin tersenyum sedikit setelah mendengarnya, reaksi Queen Lee lebih cepat dari yang dia kira. Kamu benar, jadi aku bisa menunjukkan ketulusanku dulu. Misalnya, pada perhiasan yang kamu kenakan di dadamu, ada pola dewa kecil di dalam permata ketiga di sebelah kiri. Fungsi pola dewa ini adalah untuk mengirim kembali posisimu ke kultivator yang memantaumu setiap setengah bulan. Kamu bisa periksa apakah yang aku katakan itu benar atau tidak. Apa katamu? Queen Lee tiba-tiba merasa ngeri, dia hampir melompat dari kursinya. Dia hanya ingin menguji keterampilan Eric Kin, tetapi dia tidak menyangka bahwa Eric Kin akan mengatakan bahwa ada masalah dengan perhiasannya. Dia tahu bahwa identitas gadis sucinya akan menarik banyak musuh, jadi dia sangat berhati-hati dengan pakaian dan perlengkapannya. Setiap benda di tubuhnya harus diperiksa beberapa kali olehnya sendiri, kemudian barulah dia dapat memakainya dan menggunakannya tanpa masalah. Tetapi yang dimaksud Eric Kin adalah dia sedang dipantau oleh seseorang selama ini. Ekspresi Queen Lee berubah. Dia tiba-tiba menarik ornamen giok di dadanya yang cukup dia sukai dan melepaskannya. Kemudian setelah mengikuti apa yang dikatakan Eric Kin, dia menemukan permata ketiga di sebelah kiri. Sesaat kemudian, Reiki di mata Queen Lee bersinar, dan tatapannya langsung menembus permata tersebut dan menelusurinya. Segera setelah itu, Queen Lee dengan kaget menemukan bahwa ada pola formasi yang sangat kecil di dalam permata. Akan tetapi pola formasi ini sangat redup, ia jelas tidak berjalan setiap saat. Dia telah memakai aksesoris ini selama beberapa tahun, tetapi dia tidak pernah menemukan ada masalah padanya.
Namun Eric Kin hanya pernah melihatnya sekali, dan dia sudah bisa menemukan pola dewa yang tersembunyi di dalam permata seukuran ibu jari ini. Ekspresi Queen Lee penuh kejutan. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menyentuh benda yang tidak aku tahu. Tepat ketika Queen Lee dengan refleks meraih permata ini dengan tangannya, Eric Kin sepertinya telah melihat semuanya dan mulai mentransmisi suara. Jari-jari Queen Lee terjeda, dia kemudian mengambil napas dalam-dalam, dan Reiki pun mengalir ke seluruh tubuhnya. Kepanikan dan dingin di wajahnya menghilang seketika, dia kembali tenang semula. Dengan melambaikan tangannya, Queen Lee menyingkirkan perhiasan itu ke samping. Kamu berkata bahwa ini adalah pola dewa. Lalu apakah benda ini memiliki kegunaan lain selain memantau posisi aku berada? Apakah kamu khawatir ia akan mendeteksi suara atau kultivasimu? Pola dewa ini terlalu kecil dan tidak sempurna, sehingga ia tidak memiliki fungsi ini, kata Eric Kin. Bagaimana? Apakah hadiah pertemuan ini cukup? Kamu memang sangat hebat, aku percaya kamu memiliki kekuatan seperti ini. Queen Lee sudah kembali tenang saat ini. Dia melambaikan tangannya dan membungkus perhiasan itu dengan Reiki. Hanya dengan melihat permata sekali saja, Eric Kin sudah dapat mendeteksi keanehan di dalamnya, dan dirinya masih sama sekali tidak menyadarinya. Ditambah dengan fakta bahwa Eric Kin dapat mengidentifikasi batu kubus hitam sebelumnya, ini menunjukkan bahwa Eric Kin memiliki kemampuan yang cukup untuk membedakan batu mutiara yang asli dan palsu. Tetapi aku juga sedikit penasaran. Queen Lee mengangkat alisnya sedikit dan menunjukkan ekspresi aneh. Kita hanya pernah bertemu 2 kali, dan perhiasan ini hanya dikenakan di dadaku saat pertemuan kedua kalinya. Kamu berkata bahwa kamu tidak tertarik padaku, lalu bagaimana kamu bisa menemukan rahasia di dalam permata ini? Teman seiman, menurutku kita sebagai manusia harus jujur. Berbicara tentang ini, Queen Lee bahkan menunjukkan senyuman. Queen Lee merasa bahwa dirinya sepertinya telah menemukan sesuatu. Eric Kin ini sangat dingin padanya, tetapi dia bisa menemukan rahasia di permatanya. Apakah itu berarti dia diam-diam mengamati dirinya sendiri dan bahkan melihat ke daerah kulit putihnya yang telanjang? Kalau tidak, mengapa kamu melihat ke arah itu? Dengan kata lain, kamu hanya berpura-pura tidak tertarik padaku, kan? Memikirkan hal ini, Queen Lee tidak bisa menahan untuk merasa sedikit bangga. Selama beberapa kali interaksi dengan Eric Kin selalu menang darinya dalam segi momentum. Sikap dingin Eric Kin padanya membuatnya merasa gagal untuk waktu yang lama. Dia bahkan berpikir apakah pesonanya bermasalah, tetapi sekarang tampaknya dia telah mengekspos penyamarannya. Kerjasama dapat disepakati, tetapi dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Eric Kin agar dia tahu bahwa mengeksposnya juga merupakan suatu kemenangan. Wanita ini percaya diri sekali. Eric Kin mengerutkan alis saat mendengar provokasi dalam kata-kata Queen Lee. Tidak dapat disangkal bahwa Queen Lee jelas merupakan wanita yang cantik, setingkat dengan Yuna Han, Cindiana Liang dan lainnya. Namun, dia bukan idiot seperti Sando Xiong, dia bukan orang yang akan tidak bisa mengalihkan pandangan dari wanita cantik. Kurasa kamu sudah terlalu banyak berpikir. Karena kamu memintaku untuk jujur, maka aku akan mengatakannya. Sebenarnya, aku tidak pernah tertarik pada dataran. Eric Kin menyangkalnya dengan halus. Apa katamu? Setelah memahami arti tersirat dari kata-kata Eric Kin, wajah Queen Lee memerah dan menggertakkan giginya. Dia mengatakan bahwa Eric Kin mengintip dadanya, tetapi Eric Kin malah mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada dataran. Queen Lee mengerti arti dari kata-kata ini. Dia mengejeknya tidak cukup besar. Teknik pesona yang dilatih Queen Lee bukanlah pesona tetapi pesona murni, jadi dia perlu mengontrol bentuk tubuhnya, dan memang terlihat lebih datar. Tetapi apa yang pria ini tahu?
Aku terlihat biasa-biasa saja, namun tidak bisakah aku menyembunyikan misteri lain? Aku tidak ingin beromong kosong denganmu lagi. Kamu menginginkan data Sandosyong, aku tidak mungkin akan meninggalkan slip giok untukmu sebagai bukti. Jika kamu ingin tahu, katakan saja langsung melalui transmisi suara. Bersambung.